Halo semuanya, kali ini gue kedatangan keyboard lagi untuk pertama kalinya dari Pulsar, brand baru asal Korea yang sebelumnya mouse-nya udah pernah gue review. Nama keyboardnya adalah PCMK TKL. Harusnya yang bener ngomongnya PCMK TKL ya. Atau kalau bahasa Indonesia PCMK TKL. Tapi gue udah kebiasaan bilangnya PCMK TKL. Ya pokoknya gitu dah. Kita langsung mulai aja videonya. Jadi sebenarnya Pulsar PCMK TKL ini dijual sebagai barebone kit, tapi mereka juga jual yang namanya switch sama keycapsnya yang bisa kita beli barengan dengan si barebone kitnya. Tapi untuk unit yang dikirimin Pulsar Indonesia ke gua ini adalah versi barebone kitnya aja. Jadi gua nggak dikirimin switchnya, nggak juga dikirimin keycapsnya. Tapi justru nggak apa-apa banget sih, karena emang gua pengen rakit nih keyboard dengan switch yang sesuai dengan selera gua, begitupun dengan keycapsnya. Untuk yang barebone kitnya ini keyboardnya sudah dalam keadaan terakit dengan tambahan aksesoris kayak buku sakti, dust cover, kabel Type-C, dan 2-in-1 puller. Nice. By the way, ini gue suka banget sih sama bahasa desainnya Pulsar dari mulai packaging sampai ke produknya. Gue nggak tahu ini nama aliran desainnya apaan, yang jelas mirip-mirip kayak off-white gitu, keren sih. Nah, dari segi layout sesuai dengan namanya bahwa ini keyboard memiliki layout TKL alias versi tanpa numpad-nya dari layout full size. TKL-nya Pulsar ini punya layout spesifik yang nggak aneh-aneh, yaitu ANSI layout, yang artinya dia punya bottom row normal kayak keyboard ANSI full size. F-row-nya juga normal ada 12 dan enternya tentu saja menggunakan enter ANSI. Meskipun kalau gua ngeliat di websitenya dia punya varian ISO juga, tapi kayaknya di Indo sedikit yang minat ISO layout ya. Terus untuk plate-nya di sini dia pakai alu plate tanpa dikelilingi bibir case, jadi dia jatuhnya floating case. Dan ngomong-ngomong soal case, ini menjadi salah satu daya tarik dari keyboard ini karena bagian bawahnya itu transparan. Kita bisa leluasa ngeliat PCB-nya yang keren banget. Di sini PCB-nya PCMK TKL ini digambar-gambar banyak motifnya, nggak kayak PCB pada umumnya yang polos satu warna aja. Ini kombinasi yang keren sih. Gue baru pertama kali ketemu setup kayak gini dari brand Peripheral. Oh ya, part yang include dalam barebone kitnya ini selain dari case, PCB, dan plate adalah stabilizer yang udah factory loop. Dan kalau kalian lihat di sela-sela plate ada merah-merah itu adalah silicone dampener. Biasanya kan board lain pakai Evafoam atau Poron, tapi di sini Pulsar kasih silikon kayak KBD67 Lite. Daripada berlama-lama lagi, gue langsung build aja dan kasih tahu pendapat gue lebih lanjut tentang keyboard ini. Nah, di sini untuk switchnya gue bakal cobain pakai Jwick Yellow yang udah gue loop. PCMK TKL ini kan punya silikon dampener. Biasanya yang ada silikon-silikonan kayak gini nih, suaranya bakalan mute. Makanya gue coba tandem sama Jwick Yellow si switch bacot, biar nggak kalem-kalem amat suaranya. Untuk stepnya nggak bakalan gua apa-apain, bener-bener gua biarin stok aja biar bisa tahu kualitas step bawahnya kayak apa. Jadi langsung aja ke keycapsnya. Nah, untuk keycapsnya di sini gua bakalan cobain pakai Taihao Midnight Sun. Sebenarnya Pulsar juga jual keycaps mereka sendiri kan, tapi gua nggak penasaran sama keycapsnya. Gue jauh lebih penasaran sama keyboardnya aja. Karena ini keyboard desainnya, aduh, keren banget pak. Oke, sekarang langsung kita typing test aja. So, untuk tapping feel-nya standar aja, rasanya kayak Tremon pada umumnya, mengingat si PCMK TKL ini ya memang Tremon. Dan dari segi suara sebenarnya kalau diamatin sih masih ada hollow-nya, tapi ini cenderung minim. Mungkin penyebabnya karena dia desainnya floating case juga, jadi suara dari switch bagian atas ya, itu bener-bener keluar bebas ya, nggak nabrak sama yang namanya bibir case, karena dia nggak punya bibir case.
Terus dia juga udah ada yang namanya silicone dampener tadi di antara plate sama PCB-nya. Di situ kan ada ruang yang cukup kosong tuh kalau nggak ada silikonnya. Sedangkan ini udah dikasih silikon dari sananya. Jadi suaranya juga cukup keredam dari situ. Penyebab dari masih adanya hollow tuh ya ini sih, karena di bagian bawah PCB-nya dia masih ada ruang yang cukup lapang dan di sini tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi balik lagi tadi, hollow-nya menurut gue cenderung minim sih. Segini kalau minim. Oh ya, by the way, case-nya dia ini udah miring, tapi kalau kurang miring kita bisa naikin extra fit-nya dengan 2 step yang udah ada karetnya juga. Terus seperti yang kalian lihat tadi gua build pakai JWK Yellow tanpa ada masalah sama sekali karena memang PCB-nya PCM KTKL ini sudah hot swap universal dengan menggunakan Keil socket dan konfigurasinya north facing. Makanya gua tadi build-nya nggak pakai cherry profile keycaps. Dan PCB-nya dia ini juga udah ada RGB per key plus logo pulsarnya pun ikut nyala-nyala. RGB-nya ini bisa kita atur lewat softwarenya yang lengkap banget dari mulai pengaturan mode-modenya, color pick, brightness, speed, dan direction. Terus di sini juga pulsar bedain RGB antara logo dan RGB per key-nya. Jadi kita bisa atur dengan 2 mode yang berbeda. Selain RGB di softwarenya ini kita juga bisa ngatur yang namanya key assignment untuk mapping fungsi dari masing-masing tombolnya dan sudah pasti support makro juga. Yang terakhir untuk stepnya tentu saja ini nggak bebas rattle, makanya untuk DIY kit atau barebone kit gue lebih prefer stepnya ini nggak pre-loop biar kita bisa loop sendiri sesuai dengan preferensi. Meskipun begitu kalau kalian kurang puas dengan stepnya ya tinggal di loop ulang aja tanpa perlu bongkar PCB-nya karena stepnya dia kan plate mount. Dua hal yang gua nggak suka dari PCM KTKL ini adalah pertama warna silikonnya yang merah merona. Gua tahu kalau udah di build ya nggak kelihatan juga sebenarnya. Tapi kalau color match bakalan lebih baik lagi. Padahal dia punya spacebar silikon dampener warna hitam loh. Kedua, port Type-C-nya dia ini off center ke arah kiri banget. Untuk TKL, gue lebih suka portnya itu ada di tengah-tengah sih. Kelihatannya tuh lebih proporsional aja. Memang dua hal tadi tergolong sepele, tapi siapa tahu bisa jadi masukan untuk ke depannya. So overall untuk board yang dijual dengan harga Rp989.000 ini bener-bener bikin gua suka. Bukan dari typing feel ataupun dari suaranya karena masih ada yang lebih baik. Tapi gue suka sama pulsar yang berani tampil beda di antara brand-brand peripheral lainnya terutama dari segi desain. Memang di dunia custom mechanical keyboard, PCB yang digambar atau case transparan itu bukanlah hal baru. Tapi untuk board yang dibawa oleh brand peripheral itu sesuatu banget. Di sisi lain desain case transparan kayak gini nih jadi memaksa kita untuk memutuskan sesuatu, milih antara estetika atau sound profile. Kalau kita nggak suka sama sound profile bawaannya yang standarnya kayak gini nih, mungkin kita gatel pengen memodifikasi sesuatu di bawah PCB-nya, entah masang EVA foam atau silikon. Cuman estetikanya jadi terganggu, pasti nggak lebih ganteng daripada kondisi standarnya kayak gini. Tapi ya kalau kita lebih prefer desain daripada suara, ya udah biarin aja kayak gini gitu. Karena toh sebenarnya suara bawaannya pun gue sih nggak masalah ya, maksudnya acceptable banget dengan kondisi stoknya kayak gini nih, nggak masalah sama sekali. Dan satu hal lagi yang ingin gue sampaikan dari si PCM KTKL ini, bukan dari, tentang PCM KTKL ini adalah mengenai garansinya pak. Jadi ini barang garansinya 2 tahun. 2 tahun, itu lama banget untuk sebuah barebone kit atau DIY kit. Biasanya di dunia custom keyboard malah nggak ada garansi ya. Kalau ada garansi juga paling setahun. Ini dikasih garansi 2 tahun. Dan gue udah nanya langsung ke orang pulsarnya, ternyata nih keyboard boleh dibongkar-bongkar. Karena yang di cover garansi itu sebenarnya cuma PCB-nya doang. Jadi nggak apa-apa lu bongkar pasang sesuka hati. Yang penting PCB-nya no human error. Kalau ada kenapa-napa ya selama 2 tahun tinggal klaim garansi aja. Itu poin plus banget sih untuk si PCM KTKL ini. Jadi segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Garansinya 2 tahun.